7 fakta sisi gelap negara Jepang, dari industri seks hingga gelandangan. Hai Sobat Winews. Negara Jepang memang dikenal sebagai negara yang disiplin, jujur, dan taat aturan. Meskipun masyarakatnya homogen, ketertiban negara tersebut memang boleh diacungi jempol. Namun, fakta-fakta tentang sisi gelapnya negara Jepang juga tak kalah mengejutkan. Fakta tentang Jepang ini tentu saja tak akan diungkap Jeremy Pauline di vlognya. Lantas, fakta apa sajakah itu? Mari kita simak. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan informasi paling hot dari kami. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian bisa mendapat informasi lengkap dan jelas. 1. Bullying. Di balik disiplin dan mandirinya anak sekolah Jepang, ada fakta mengejutkan bahwa hampir setiap anak pernah mengalami bullying di sekolahnya, baik verbal maupun secara tindakan. Yang paling banyak adalah siswa kelas 2 SD. Data pada 2019 sebanyak 96.366 siswa kelas 2 SD mengaku pernah mengalami bullying. Menurut data juga, dibanding siswa SMP dan SMA, siswa SD justru lebih banyak yang mengalaminya loh. Nobita salah satunya. Sedih ya. Hal yang lebih parah lagi, budaya bullying sudah ada sejak dulu. Bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri. Mereka meninggalkan suicide note dan menulis kalau mereka mengalami bullying. Lantas, apakah pelaku bullying bisa dipenjara? Tentu saja tidak semuanya bisa dikenakan pasal hukum yang berlaku. 2. Pelecehan seksual. Selain budaya patriarki yang dipegang erat Jepang sampai sekarang, kenyataan bahwa Jepang masih bias terhadap perempuan memang tak bisa dipungkiri. Meski mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya, banyak perempuan yang malu dan takut untuk speak up. Banyak perempuan yang mengalami pelecehan seksual di kereta saat jam-jam sibuk. Saat melapor ke polisi, urusannya panjang dan malah ribet sendiri jadinya. Oleh karena itu, banyak perempuan yang akhirnya tak melaporkannya. Meski sebetulnya ada solusi dari pemerintah untuk menyediakan gerbong khusus perempuan dan sedikit mengurangi kasus pelecehan ini, tapi itu tidak berdampak terlalu besar. Hal yang paling mengejutkan adalah banyaknya pencurian pakaian dalam perempuan. Tak jarang ini dilakukan ke perempuan yang tinggal sendiri atau justru malah sudah berkeluarga. Meskipun begitu, hal tersebut juga tak dilaporkan ke polisi. 3. Aman sih, tapi tetap ada kriminalitas. Seaman-amannya Jepang, tetap aja ada kriminalitas. Banyak kisah yang menceritakan pengalaman bagaimana dompet yang hilang bisa kembali ke alamat pemilik. Dan itu bukan kebohongan. Tapi ya harus digarisbawahi juga, nggak semua juga akan kembali, atau kalaupun kembali bisa jadi isi uang dalam dompetnya hilang. Dari informasi yang rekan kami terima, setidaknya dia pernah mengalami payung dan barang belanjaan yang ditaruh di keranjang sepeda di parkiran tahu-tahu hilang. Kaget dong, katanya aman kan? Atau uang yang ditarik dari ATM tetapi lupa diambil, ya akhirnya hilang diambil orang lain. Lapor polisi, ya hanya sekedar mengisi laporan. Apes. Oh iya, sekalinya ada kasus kejahatan biasanya sangat freak sih. Masih ingat soal kasus Joker yang mengacau di kereta Jepang? Banyak kasus serupa juga loh. 4. Jaga jarak dengan orang asing. Kalau ini sih harus siap mental sebelum merantau ke negara Jepang. Diskriminasi sih enggak, tetapi mereka memilih untuk jaga jarak dengan orang asing. Kalau yang enggak terpaksa sekali, mereka memilih enggak berurusan. Ini antara mereka enggak percaya diri atau memang enggak merepot sih. Atau ya memang dasar orang Jepang itu individualismenya tinggi. Selama kuliah di Jepang, rekan kami punya teman Jepang yang sedikit. Alasan kesibukan dan kendala bahasa mungkin menjadi alasan mereka susah bergaul dengan orang asing. Bagi pekerja migran pun sama, butuh waktu lama agar pekerja Jepang bisa menerima pekerja migran asing. Jadi enggak usah kaget. 5. Gila kerja. Sebenarnya kalau urusan kerja, orang Jepang itu terkenal sebagai pekerja keras. Namun di sisi lain, mereka terkesan ambisius dan menggebu-gebu. Bekerja maksimal saat jam kerja itu memang sudah seharusnya. Tetapi kalau di luar jam kerja dan enggak dibayar, itu bukanlah hal lumrah.
Minum-minum setelah kerja atau main golf saat weekend adalah budaya kerja mereka. Sesekali sih oke, kalau tiap hari ya capek juga. Oleh karena itu, pemandangan salaryman yang tertidur mabuk di stasiun daerah Tokyo bisa jadi hal biasa. Pulang kerja masih berjas rapi jam 1 pagi itu juga biasa. Nggak heran sih kalau akhirnya banyak pekerja Jepang yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja. 6. Gelandangan. Tadinya kami berpikir bahwa negara Jepang adalah negara maju yang rakyatnya nggak mungkin ada yang miskin. Akan tetapi pemikiran itu hilang saat melihat sendiri ternyata ada tunawisma di Osaka dan Tokyo. Siang hari mereka mungkin bersembunyi, tetapi saat malam hari mereka mulai tidur di bawah jembatan layang, stasiun, bantaran sungai atau taman kota. Berita tentang pemerintah Jepang yang menertibkan gelandangan di Tokyo menjelang Olimpiade Tokyo kemarin juga sempat viral kok. Kota Komagasaki yang berganti nama menjadi Airin-Chiku yang terletak di Nishinariku, Osaka juga menjadi topik kalau membicarakan kemiskinan di Jepang. Kalau merunut sejarahnya, pada 1960-an, Kamagasaki merupakan tempat para pekerja buruh harian lepas seluruh Jepang yang ingin mencari pekerjaan harian. Mereka merupakan pekerjaan non terampil sehingga rela dibayar murah. Menurut data, pada 2012 hingga 2016 ada sekitar 6.235 tunawisma yang tersebar di seluruh Jepang dan terbanyak ada di Osaka dan Tokyo. Agak miris sih, karena sebenarnya di Jepang ini juga banyak lowongan pekerjaan. Akan tetapi, lagi-lagi kalau tanpa keterampilan, tentu saja nggak dipekerjakan. Alih-alih pemerintah Jepang malah mengimpor pekerja asing, padahal banyak pengangguran. 7. Industri seks. Industri JAV adalah salah satu sisi gelap Jepang yang mendunia. Kalau tahu kakek Sugiono, bisa dipastikan bahwa orang tersebut pernah menonton film dewasa buatan Jepang. Di Jepang, komik, buku maupun film berisi konten dewasa memang tak dilarang, tetapi dibatasi. Hanya yang sudah berusia 18 tahun ke atas yang boleh membelinya. Fenomena Joshi Kosei, yaitu siswi SMA, juga termasuk salah satu sisi gelap dalam dunia industri hiburan Jepang. Entah mereka beneran siswi SMA atau perempuan dewasa yang menyamar. Faktanya di lokalisasi Tokyo, banyak sekali perempuan berkostum siswi SMA menawarkan paket hiburan ini. Tak kalah di situ, lelaki penghibur yang berdandan sangat keren juga menarik perhatian. Setidaknya 7 fakta tersebut di atas mengingatkan kita bahwa di balik indahnya wisata dan majunya negara Jepang, ada juga loh sisi gelap yang menjadi persoalan tersendiri. So, bagaimana menurut pendapat kalian tentang fakta sisi gelap negara Jepang kali ini? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terus saksikan video berita terkini dari kami, like video ini jika kalian suka, dan sampai ketemu di video berikutnya.